Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali dalam hidup kita bertanya-tanya, kenapa takdirku seperti ini? Berapa kali kita merasa hancur karena sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan? Berapa kali kita menangis dalam kesendirian, merasa bahwa hidup ini begitu berat untuk dijalani? Takdir, sebuah kata yang mudah diucapkan, tapi sulit diterima ketika kenyataan tidak seperti yang kita inginkan. Kita menginginkan kebahagiaan, tetapi mengapa Allah justru memberi kita ujian? Kita berdoa meminta sesuatu, tetapi mengapa Allah tidak mengabulkan permohonan kita? Saudaraku, takdir bukanlah hukuman. Takdir adalah bagian dari ilmu Allah yang jauh lebih luas daripada pemahaman kita yang terbatas. Para sufi mengajarkan bahwa di balik setiap takdir yang kita anggap buruk, tersimpan kasih sayang Allah yang tak selalu bisa kita lihat dengan segera. Hari ini, mari kita renungkan 10 nasihat sufi yang akan membuka mata hati kita tentang bagaimana menerima dan memahami takdir Allah. Karena bisa jadi, takdir yang terasa menyakitkan hari ini adalah gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih indah di masa depan. Dengarkan video ini dengan hati yang lapang, resapi setiap pesan, dan biarkan hatimu menemukan jawaban dari pertanyaan yang selama ini menggantung di benakmu. Takdir adalah ilmu Allah yang tak terbatas. Takdir bukanlah sekadar rangkaian peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Takdir adalah bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas, yang mencakup segala sesuatu, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Allah mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, yang sedang terjadi saat ini, dan yang akan terjadi di masa depan. Para sufi mengajarkan bahwa kita hanya melihat satu titik kecil dalam kehidupan ini, sementara Allah melihat keseluruhan gambaran besar. Seperti seorang musafir yang tersesat dalam kabut tebal, kita seringkali tidak memahami arah yang benar, tetapi Allah lah yang mengetahui jalan mana yang terbaik untuk kita lalui. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini sudah ada dalam ilmu Allah sebelum ia terwujud. Engkau hanya melihat kejadian itu ketika ia terjadi, tetapi Allah telah menetapkannya sejak awal waktu. Seseorang yang ditimpa musibah mungkin merasa bahwa hidupnya hancur, tetapi apakah ia tahu bahwa di balik kejadian itu, Allah sedang menyelamatkannya dari sesuatu yang lebih buruk? Coba renungkan. Berapa kali dalam hidup ini kita merasa kecewa karena sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, tetapi bertahun-tahun kemudian kita menyadari bahwa itulah yang terbaik. Maka, saat kita menghadapi ujian, hendaklah kita berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak memahami rencanamu, tetapi aku yakin Engkau Maha Mengetahui. Aku pasrahkan segalanya kepadamu." Inilah langkah pertama menuju ketenangan hati dalam menerima takdir Allah. Takdir bukan siksaan, tapi bentuk kasih sayang. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah mengira bahwa cobaan hidup adalah bentuk kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, segala sesuatu yang Allah tetapkan adalah bagian dari kasih sayangnya. Dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menuliskan, manusia menangis karena kehilangan sesuatu yang ia cintai. Tetapi ia tidak sadar bahwa Allah hanya mengambil sesuatu yang fana untuk menggantikannya dengan yang lebih kekal. Seorang ibu yang menyuruh anaknya minum obat pahit bukanlah ibu yang kejam. Ia tahu bahwa obat itu akan menyembuhkan anaknya meskipun si anak menangis. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hambanya. Ujian yang kita alami bukan tanda kebencian Allah, tetapi tanda bahwa Allah ingin kita lebih dekat kepadanya. Para sufi mengajarkan bahwa musibah adalah panggilan lembut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sibuk mengejar dunia, Allah mengingatkan kita dengan ujian agar kita kembali kepadanya. Saat kita mulai lupa bersyukur, Allah memberi kita cobaan agar kita kembali merasakan kebutuhan kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda,
jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya. Bukankah kita seringkali baru mengingat Allah ketika sedang dalam kesulitan? Bukankah kita lebih khusyuk berdoa saat kita merasa terpuruk? Allah tidak sedang menyakiti kita dengan takdirnya. Dia sedang mengajarkan kita bagaimana mencintainya. Renungkanlah. Berapa banyak orang yang berubah menjadi lebih baik setelah mengalami musibah? Berapa banyak orang yang kembali kepada Allah setelah merasa kehilangan? Maka, jika hidup terasa berat, janganlah berkata, "Ya Allah, mengapa ini terjadi kepadaku?" Tetapi katakanlah, "Ya Allah, aku tahu ini adalah bagian dari kasih sayang-Mu. Berilah aku kekuatan untuk memahaminya." Sabar adalah kunci rahasia dalam menghadapi takdir. Di antara sekian banyak ajaran sufi, sabar adalah pelajaran paling mendalam dalam memahami takdir Allah. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah keteguhan hati dalam menghadapi ujian, keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan ketenangan dalam menerima apa yang telah ditetapkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, "Jangan berlari dari takdir yang telah dituliskan untukmu. Terimalah dengan sabar, karena di baliknya ada hikmah yang belum engkau pahami." Bayangkan seseorang yang berada di tengah badai. Jika ia melawan angin, ia akan semakin lelah dan tersapu oleh badai itu. Tetapi, jika ia tetap berdiri dengan tenang dan sabar, badai itu pada akhirnya akan berlalu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Para sufi meyakini bahwa sabar bukan hanya diam, tetapi proses aktif dalam menerima, memahami, dan mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara melatih sabar? Menerima bahwa hidup ini tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan kita. Sebagaimana malam pasti berganti siang, takdir Allah pasti memiliki perubahan yang telah ditetapkan. Menyadari bahwa kesabaran adalah bentuk keimanan yang paling tinggi. Ibnul Qayyim berkata, keimanan itu ada dua bagian, separuhnya adalah sabar, separuhnya adalah syukur, melihat ujian sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap kali kita bersabar, kita sedang menaiki tangga menuju kedekatan dengannya, memahami bahwa sabar bukan berarti tanpa air mata. Rasulullah SAW sendiri menangis saat kehilangan orang yang dicintainya, tetapi beliau tetap sabar dan ridha terhadap ketetapan Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang kuat. Sebagaimana Nabi Ayub berdoa dalam sakitnya, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa musibah, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Maka ketika kita menghadapi ujian, janganlah kita berkata, "Aku tidak sanggup." Tetapi katakanlah, "Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk bersabar, karena aku tahu Engkau selalu bersamaku." Sabar bukan hanya tentang menahan diri, tetapi tentang bagaimana kita tetap percaya bahwa di balik semua ini ada kebaikan yang belum kita lihat. Jangan pertanyakan takdir, tapi cari hikmahnya. Manusia seringkali terperangkap dalam pertanyaan, "Mengapa ini terjadi padaku?" Atau, "Mengapa hidupku tidak seperti yang aku harapkan?" Namun, para sufi mengajarkan bahwa takdir bukan untuk dipertanyakan, tetapi untuk direnungi dan dicari hikmahnya. Setiap kejadian dalam hidup memiliki makna tersembunyi. Bahkan, penderitaan yang kita alami mungkin merupakan gerbang menuju kebaikan yang belum kita pahami saat ini. Imam Al-Ghazali berkata, "Jangan mengeluh kepada Allah tentang apa yang tidak engkau pahami, tetapi mintalah kepadanya pemahaman atas apa yang telah Dia tetapkan. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Ketika kita diuji, itu bukan karena Allah ingin menyiksa kita, tetapi karena Dia ingin mengajarkan sesuatu yang berharga." Coba renungkan. Berapa banyak orang yang kehidupannya berubah menjadi lebih baik setelah melewati cobaan berat? Lihatlah kisah Nabi Yusuf. Jika ia tidak dijual oleh saudara-saudaranya, tidak dijebloskan ke dalam penjara, mungkin ia tidak akan pernah menjadi pemimpin Mesir dan menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Kita seringkali hanya melihat rasa sakit di permukaan,
tetapi lupa bahwa Allah sedang merajut kisah yang jauh lebih besar untuk kita? Maka ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan, gantilah pertanyaan, mengapa ini terjadi, dengan apa yang bisa aku pelajari dari ini? Sebab setiap kepahitan dalam hidup adalah pelajaran yang membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qana'ah, menerima dengan hati yang ikhlas. Dalam dunia yang penuh dengan ambisi dan keinginan, para sufi mengajarkan konsep qana'ah, yaitu menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan hati yang lapang dan puas. Manusia seringkali merasa gelisah karena selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kita ingin lebih kaya, lebih sukses, lebih dihormati. Tapi, apakah itu benar-benar membawa ketenangan? Imam Syafi'i pernah berkata, "Jika engkau ingin merasakan kebahagiaan yang sejati, maka jangan letakkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang bisa hilang darimu." Orang yang qana'ah tidak berarti ia berhenti berusaha, tetapi ia tidak menjadikan dunia sebagai sumber kebahagiaannya. Lihatlah para sufi. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tetapi hati mereka tenang, karena mereka tidak mencari kebahagiaan dalam harta, jabatan, atau pujian manusia. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya datang dari satu hal, hati yang ridha dengan apa yang Allah tetapkan. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita, tetapi jika kita selalu merasa kurang, selalu merasa iri dengan kehidupan orang lain, maka kita akan menjadi tawanan dari keinginan kita sendiri. Maka belajarlah untuk berkata dalam hati, "Ya Allah, berilah aku hati yang qana'ah, yang tidak iri dengan apa yang Kau berikan kepada orang lain, dan yang selalu bersyukur atas apa yang Kau tetapkan untukku." Karena sesungguhnya orang yang paling kaya bukanlah yang memiliki segalanya, tetapi yang mampu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tawakal, berserah diri tanpa ragu. Setelah kita menerima takdir dengan hati yang ikhlas, langkah berikutnya adalah tawakal, berserah diri kepada Allah tanpa keraguan sedikit pun. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Tawakal adalah bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Sufi besar Ibnu Athaillah berkata, "Jika engkau menyerahkan segala urusanmu kepada Allah, maka janganlah engkau khawatir terhadap apa yang akan terjadi. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba yang berserah kepadanya." Berapa banyak orang yang merasa gelisah karena terlalu takut akan masa depan? Mereka berusaha keras, tetapi hati mereka penuh kecemasan. Padahal, ketika seseorang benar-benar bertawakal, hatinya akan tenang. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Tawakal adalah tentang melepaskan rasa takut, tentang percaya bahwa apapun yang terjadi, itu adalah yang terbaik menurut Allah. Maka, jika suatu hari kita merasa kehilangan harapan, ingatlah kata-kata Rasulullah SAW. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka Dia akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Burung tidak duduk diam menunggu rezeki, tetapi juga tidak khawatir tentang apa yang akan ia makan esok hari. Begitulah seharusnya kita hidup, berusaha, lalu menyerahkan segalanya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Hidup ini sementara, akhirat adalah tujuan utama. Salah satu sebab terbesar mengapa manusia sulit menerima takdir adalah karena mereka terlalu terikat pada dunia. Dunia ini hanyalah perjalanan singkat. Apapun yang kita kejar, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Para sufi mengajarkan bahwa dunia ini ibarat bayangan. Jika kau mengejarnya, ia akan menjauh. Tetapi, jika kau berpaling darinya, ia akan mengikuti. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang musafir yang singgah di satu tempat untuk kemudian melanjutkan perjalanan." Jika kita melihat hidup ini sebagai perjalanan menuju Allah, maka apapun yang kita alami, baik suka maupun duka, akan terasa lebih ringan.
Ada seorang raja yang sangat kaya. Ia memiliki istana yang megah dan kekayaan yang tak terhitung. Namun, di tengah segala kemewahannya, ia selalu merasa gelisah. Suatu hari, ia memanggil seorang sufi bijak dan bertanya, "Mengapa aku tidak pernah merasa tenang meskipun aku memiliki segalanya?" Sang sufi tersenyum dan berkata, "Wahai raja, jika engkau ingin menemukan kedamaian, lakukanlah satu hal. Pergilah ke pemakaman dan hitunglah berapa banyak orang yang masih hidup di sana." Sang raja terkejut dan berkata, "Tentu saja tidak ada yang hidup di sana. Semua telah mati." Sang sufi menjawab, "Begitulah dunia ini. Tak peduli seberapa banyak harta yang engkau miliki, pada akhirnya engkau akan meninggalkannya. Maka, mengapa engkau merasa begitu terikat padanya?" Raja itu pun menangis dan mulai menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah harta, tetapi hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini adalah perjalanan menuju kematian, dan kematian adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Maka, daripada terus meratapi takdir di dunia ini, lebih baik kita bertanya, sudahkah aku mempersiapkan diriku untuk kehidupan yang abadi? Karena pada akhirnya, dunia ini akan berakhir, tetapi kehidupan akhirat tidak akan pernah berakhir. Istighfar, obat untuk hati yang gelisah. Hati manusia itu ibarat cermin. Jika cermin itu bersih, maka ia akan memantulkan cahaya dengan sempurna. Tapi jika cermin itu penuh debu dan kotoran, maka cahaya yang masuk tidak akan terlihat jelas. Demikian pula hati kita. Ketika hati penuh dengan dosa, kegelisahan, dan keresahan, maka cahaya ketenangan dari Allah sulit masuk ke dalamnya. Para sufi mengajarkan bahwa istighfar adalah cara terbaik untuk membersihkan hati dari segala kotoran yang menghalangi kita dari ketenangan batin. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12, "Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat untukmu dan memperbanyak harta serta anak-anakmu." Istighfar bukan sekadar ucapan di bibir. Istighfar adalah bentuk pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang lemah, penuh dosa, dan selalu butuh ampunan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin kesuciannya tetap beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Jika beliau saja merasa perlu untuk terus meminta ampun, bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan kesalahan? Hati yang gelisah, pikiran yang tak tenang, rezeki yang seret, bisa jadi semuanya berasal dari dosa yang belum kita sadari. Maka para sufi mengajarkan bahwa istighfar bukan hanya untuk meminta ampunan, tetapi juga untuk membuka pintu ketenangan. Ada kisah tentang seorang laki-laki yang datang kepada Hasan al-Bashri, seorang sufi besar, dan mengeluhkan berbagai masalah dalam hidupnya. "Wahai guru, aku sedang mengalami kesulitan hidup, rezekiku sempit, hatiku gelisah, dan hidupku terasa berat. Apa yang harus aku lakukan?" Hasan al-Bashri menjawab dengan satu kalimat, "Perbanyaklah istighfar." Laki-laki itu heran dan bertanya lagi, "Tapi, bagaimana mungkin istighfar bisa menyelesaikan semua masalahku?" Sang sufi pun menjawab, "Karena ketika engkau beristighfar, engkau sedang membasuh hatimu dari kotoran dosa yang menghalangi turunnya rahmat Allah." Dan benar, setelah memperbanyak istighfar, kehidupannya perlahan mulai berubah. Hatinya lebih tenang, rezekinya mulai lancar, dan hidupnya terasa lebih ringan. Inilah rahasia yang sering dilupakan manusia. Kita sibuk mencari solusi ke sana kemari, mengeluh kepada sesama manusia, tetapi lupa bahwa Allah telah memberikan solusi yang paling mudah. Istighfar. Maka, saat hati terasa gelisah, jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Jangan buru-buru menyalahkan takdir, tapi lihatlah ke dalam diri. Mungkin ada dosa yang belum kita sadari. Mungkin ada kesalahan yang belum kita mintakan ampun kepada Allah. Dan satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya. Berapapun banyaknya dosa kita, istighfar selalu menjadi jalan kembali kepada ketenangan. Doa senjata utama dalam menghadapi takdir. Manusia seringkali merasa tak berdaya di hadapan takdir. Ada begitu banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi
para sufi mengajarkan satu hal yang pasti. Doa adalah senjata yang bisa mengubah keadaan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Doa bukan sekadar ritual. Doa adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia dan mengakui kebesarannya dalam menentukan segala sesuatu. Berapa banyak orang yang merasa hidupnya buntu, tetapi setelah berdoa dengan sepenuh hati, jalan keluar tiba-tiba datang dari arah yang tak terduga. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Namun, ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan manusia dalam berdoa. Mereka berdoa dengan tergesa-gesa dan tanpa keyakinan. Seorang sufi pernah berkata, "Jika engkau mengetuk pintu manusia, mereka mungkin tidak akan membukanya. Tetapi jika engkau mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, maka Dia pasti akan menjawabnya. Jangan pernah meragukan doa-doamu, karena yang engkau mintakan bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa." Jika selama ini kita merasa doa kita belum dikabulkan, janganlah berputus asa. Bisa jadi Allah sedang menguji kesabaran kita. Atau bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Karena sesungguhnya tidak ada doa yang sia-sia. Setiap doa yang tulus pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Di antara semua ujian dalam hidup, salah satu yang paling berat adalah berprasangka baik kepada Allah ketika hidup terasa begitu sulit. Manusia seringkali bertanya, "Mengapa aku diuji seperti ini?" Tetapi, para sufi mengajarkan bahwa Allah tidak pernah menetapkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Jika engkau tidak bisa memahami hikmah dari takdir Allah hari ini, bersabarlah. Karena suatu saat nanti, engkau akan melihat bahwa apa yang terjadi adalah yang terbaik untukmu." Husnudzon kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah tidak akan menzalimi kita. Ada kisah tentang seorang lelaki yang sangat taat kepada Allah, tetapi kehidupannya selalu dipenuhi dengan cobaan. Ia kehilangan pekerjaannya, jatuh sakit, dan mengalami banyak kesulitan. Suatu hari, ia duduk di tepi pantai dan melihat seorang anak kecil sedang bermain pasir. Anak itu membuat sebuah istana pasir dengan begitu indahnya. Namun, tiba-tiba datang ombak besar yang menghancurkan istana pasir itu. Anak itu tersenyum, lalu mulai membangun kembali istananya dengan lebih kokoh. Lelaki itu pun tersadar bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu darinya, kecuali untuk memberinya sesuatu yang lebih baik. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang hilang, hingga kita lupa bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Jika hari ini kita merasa diuji, janganlah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena satu hal yang pasti, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia hanya ingin kita lebih dekat kepadanya. Dan ketika kita belajar berhusnudzon, hidup akan terasa lebih ringan. Karena kita tahu bahwa di balik setiap kesulitan, ada rencana Allah yang lebih baik. Maka, jangan pernah menyerah. Teruslah percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdirnya. Dan ketika kita mampu berhusnudzon, kita akan melihat keajaiban dalam hidup kita. Saudaraku, hidup ini penuh dengan hal yang tidak kita mengerti. Ada saatnya kita merasa bahagia, ada saatnya kita merasa hancur. Ada doa yang terkabul dengan cepat. Ada pula doa yang seolah tak pernah dijawab. Tetapi, apakah kita benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendengar? Atau mungkin Allah sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberi kita yang lebih baik?
Para sufi mengajarkan bahwa takdir bukan untuk dipertanyakan, tetapi untuk diterima dengan penuh keimanan. Ketika kita bersabar, ketika kita bersyukur, ketika kita tetap bertahan meskipun hati terasa berat, saat itulah kita sedang berjalan menuju Allah. Dan bukankah itu tujuan kita? Dunia ini hanyalah perjalanan, dan setiap ujian yang kita alami bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, setiap kesulitan adalah panggilan dari Allah yang ingin kita lebih dekat kepadanya. Maka jangan pernah lelah berdoa, jangan pernah lelah beristighfar, dan jangan pernah lelah berprasangka baik kepada Allah. Saudaraku, apakah video ini membuatmu melihat takdir dengan cara yang berbeda? Apa bagian dari video ini yang paling menyentuh hatimu? Tulis di komentar dan bagikan pendapatmu, karena siapa tahu ada orang lain yang juga sedang membutuhkan pesan ini. Jangan lupa like video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Share video ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang sedang diuji oleh takdir. Dan jika kamu ingin lebih banyak kajian seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Hidup ini adalah perjalanan. Mari kita berjalan bersama, mencari cahaya Allah dalam setiap langkah yang kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.